Bab 816, Kekaguman. Mercedes-Benz perlahan berhenti di depan Xia Ruofei. Presiden Lin mengambil inisiatif untuk membuka pintu dan mengulurkan tangannya kepada Xia Ruofei dengan antusias. Presiden Xia. Xia Ruofei berjabat tangan dengan Presiden Lin dan tersenyum. Presiden Lin, perjalanan Anda panjang. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari mobil dari sisi lain. Xia Ruofei bukanlah orang asing baginya. Dia adalah dokter pengobatan Tiongkok kuno, Huang dari Balai Qiantang Tongren. Dia bertanggung jawab atas penilaian ginseng liar yang dijual Xia Ruofei ke Tongren Hall. Sudah jelas mengapa CEO Lin mengajaknya. Presiden Lin juga telah mengatur agar beberapa karyawan datang untuk menerima dendrobium berkulit besi, namun dia telah naik pesawat ke sini bersama Dr. Huang terlebih dahulu. Para karyawannya mengendarai truk kecil dan mungkin baru tiba pada malam hari. Xia, apa kabarmu? Dr. Huang juga menyambut Xia Ruofei dengan antusias. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk pada mereka berdua. Presiden Lin, ember besi kulit maple kami sudah siap. Menurut MU. Presiden Xia, jangan terburu-buru dalam pertarungan besi KED. Tuan Lin berkata dengan tidak sabar, kami ingin melihat ginseng liar yang Anda miliki. Sedangkan untuk kaleng, kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pasokan. Selain itu, kualitas kaleng yang disediakan oleh Xia Ruofei selalu yang terbaik, jadi dia tidak peduli sama sekali dengan kaleng tersebut. Yang terpikir olehnya hanyalah ginseng liar. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, ikuti aku kalau begitu. Xia Ruofei memberi isyarat kepada Qin Xiaojun dan yang lainnya untuk menyimpan ember logam dengan aman. Kemudian, dia memimpin Presiden Lin dan Dr. Huang ke gedung kantor umum. Ketika mereka bertiga tiba di kantor Xia Ruofei mengeluarkan dua kotak kertas panjang dari brankas di sudut belakang mejanya. Kotak-kotak itu berisi ginseng liar yang dia gali dari ruang asalnya. Baru setelah Xia Ruofei menangani ginseng liar kemarin, Jian Jia, yang menyimpannya di brankas, tampak mempedulikannya. Pada saat yang sama, itu adalah perilaku yang normal. Jika tidak, akan terlalu tidak normal jika 1 juta yuan ginseng liar langka ditempatkan di laci yang tidak terkunci. Ketika CEO Lin melihat kotak kertas itu, dia seperti kucing yang mencium bau ikan. Matanya berbinar. Xia Ruofei tersenyum dan meletakkan kotak kertas itu di atas meja kopi. CEO Lin tidak sabar untuk membuka salah satunya. Dr. Huang secara alami mengambil yang lain. Xia Ruofei duduk di kursi kantornya, tenang dan tenang. Dia sangat percaya diri dengan produknya. Presiden Lin dan Dr. Huang saling berpandangan beberapa saat, lalu mereka saling berbisik. Akhirnya, Presiden Lin tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, Saudara Xia, kualitas kedua ginseng tua ini sama bagusnya dengan sebelumnya. Balai Tongren kami sangat tulus dalam membeli. Bagaimana menurut Anda? Kita bisa menjual 2 ginseng liar bersama-sama dengan total 5,8 juta. Harga ini lebih dari 1 juta yuan lebih tinggi dari harga jual pertama Xia Ruofei. Namun, ini adalah hal yang normal. Lagi pula, pertama kali Xia Ruofei berinisiatif menjual ginseng liar ke Tongren Hall, CEO Lin pasti lebih mempertimbangkan keuntungan partai. Sekarang, dalam situasi memastikan sejumlah keuntungan, dia harus menjilat Xia Ruofei sebanyak mungkin. Tentu saja, strategi penawarannya berbeda. Pada saat yang sama, ginseng di sela-sela telah berkembang biak selama beberapa generasi. Yang terbesar pasti akan mencapai tingkat raja ginseng yang mengejutkan. 2 ginseng yang dipilih secara acak oleh Xia Ruofei lebih besar dari 2 ginseng yang dia jual ke Tongren Hall. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Harga ini cukup adil. Ayo lakukan apa yang Anda katakan, Presiden Lin. Bab 817, Kekaguman bagian 2. Meskipun ini sangat berharga, persediaannya tidak habis di sela-sela. CEO Lin adalah mitra bisnis penting Xia Ruofei, jadi memberikan 1 atau 2 tael bukanlah masalah besar. Presiden Lin sangat gembira ketika mendengar ini dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah dia menyesap tehnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Xia, saya sudah minum banyak teh Da Hong Pao, bahkan harganya puluhan ribu per kati, tetapi tidak mungkin. Dibandingkan dengan tehmu, ini. Jangan bilang itu jenis yang disediakan khusus untuk para pemimpin kita. Xia Ruofei tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Presiden Lin segera berkata, saya mengerti, saya mengerti. Presiden Xia, hadiah Anda ini terlalu mahal. Saya akan berterima kasih untuk ini. Xia Ruofei tertawa. Jangan membicarakan hal ini. Ayo minum teh. Ia bukan lagi seorang pemula yang baru saja keluar dari masyarakat. Dia tidak cukup bodoh untuk menjelaskan dirinya sendiri ketika Kepala Lin mengalami kesalahpahaman. Lagi pula, dia tidak mengatakan apapun. Itu semua hanya dugaan Presiden Lin sendiri. Namun, dengan praduga seperti itu di hati Presiden Lin, ia yakin tidak akan berani memiliki niat buruk sedikit pun dalam kerja sama di masa depan. Semua orang sedang minum teh dan bertanya-tanya ketika Presiden Lin tiba-tiba bertanya, Saudara Xia, saya tahu Anda memiliki saluran sendiri di bidang bahan obat yang mahal, tetapi saya tidak tahu apakah Anda punya cara untuk menjadi mabuk Cordyceps sinensis berkualitas? Tongren Hall kami juga memiliki permintaan yang tinggi terhadap wormgrass. Jika itu adalah wormgrass teratas, harganya bahkan lebih tinggi daripada maple besi. Xia Ruofei mengangkat isinya dan berkata, oh, apakah harga awet begitu bagus sekarang? Ya. Tuan Lin berkata, Aula Tongren kami menjual jenis rumput cacing berkualitas tinggi, yang merupakan rumput cacing alami murni dari kota Naku di Tibet. Harga wormgrass kelas 1 adalah 16.888 yuan per kotak. Saudara Xia, hanya ada 50 gram di dalam kotak ini. Itu setara dengan 330.000 yuan per kilogram. Presiden Lin menyesap tehnya dan melanjutkan, Saudara Xia, jika Anda bisa mendapatkan rumput cacing dengan kualitas lebih tinggi, harganya akan jauh lebih tinggi. Saat ini, jamu kesehatan kelas atas banyak diminati namun tidak tersedia. Semakin banyak orang kaya. Bagaimana itu? Saudara Xia, apakah kamu tertarik? Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, saya akan pergi dan memahami masalah terlebih dahulu. Kami tidak tahu apakah ada pasokannya sekarang. Bagus. Presiden Lin berkata, Saudara Xia, jika Anda memiliki wormgrass yang bagus, Anda harus mempertimbangkan kami terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang harganya, Tongren Hall kami pasti akan memuaskan Anda. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Sumber konten ini Nov, L.B.I.N. Xia Ruofei pernah mendengar tentang Aweto sebelumnya, tapi dia tidak tahu kalau Aweto bisa dijual dengan harga setinggi itu. Namun, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tanaman obat ini, dan dia tidak tahu apakah tanaman itu dapat dibudidayakan secara buatan. Dalam keadaan di mana segala sesuatunya tidak jelas, dia tentu saja tidak akan mengungkapkan pendapatnya begitu saja. Tentu saja, kata-kata Tuan Lin juga meningkatkan minat Xia Ruofei pada Aweto. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Setelah mengobrol sebentar, Xia Ruofei menerima pemberitahuan dari bank di teleponnya. 5,8 juta yuan untuk penjualan ginseng liar telah ditransfer ke rekeningnya. Xia Ruofei melihat pesan itu dan tersenyum sambil mengulurkan tangannya kepada Presiden Lin. Presiden Lin, uang telah ditransfer ke rekening saya. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Xia Ruofei telah memerintahkan kantin untuk menyiapkan jamuan makan untuk Presiden Lin. Saat itu hampir jam makan siang, jadi dia memanggil Presiden Lin dan Dr. Huang ke kantin perusahaan di lantai bawah untuk makan siang. Siang harinya, Xia Ruofei mengundang Feng Jing, Xiao Qiang, Pang Hao, dan anggota manajemen perusahaan lainnya untuk duduk di meja ini. CEO Lin kali ini berhasil membeli 2 ginseng liar yang berharga dan suasana hatinya sedang sangat baik. Dia tidak menolak bersulang semua orang dan 70 hingga 80% mabuk setelah makan. Staf Aula Tongren baru tiba malam hari, jadi Xia Ruofei meminta Pang Hao mengatur seseorang untuk mengirim Presiden Lin dan Dr. Huang ke ruang tamu di lantai atas untuk beristirahat. Dia kemudian kembali ke villa kecilnya. Sejak Lin Qiao memiliki 2 desainer sebagai masternya, dia hampir tidak terlihat setiap hari. Dia sering berada di kantor perusahaan saat istirahat makan siang. Bahkan ketika dia kembali, dia akan berlatih di laptopnya. Begitu Xia Ruofei memasuki ruangan, dia melihat pintu Lin Qiao setengah terbuka. Melalui pintu, dia bisa melihat punggung Lin Qiao duduk di depan meja. Dia dengan hati-hati menggambar logo Paradise Corporation di komputer. Ini mungkin pekerjaan rumah yang diberikan kepadanya oleh master desainernya untuk membantunya menjadi lebih paham dengan pengoperasian perangkat lunak.
Jarang sekali Lin Qiao begitu antusias. Xia Ruofei tentu saja tidak akan menuangkan air dingin padanya. Sebaliknya, dia sangat memberi semangat. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak mengganggu Lin Qiao dan langsung naik ke atas. Namun, Xia Ruofei tidak tidur siang. Sebaliknya, ia menyalakan komputernya dan mulai mencari informasi tentang Aweto. Setelah CEO Lin selesai berbicara di pagi hari, Xia Ruofei cukup prihatin dengan masalah ini. Tidak ada yang akan mengabaikan sesuatu yang bisa menghasilkan banyak uang bagi mereka. Xia Ruofei menyeduh secangkir teh dan meletakkannya di sisinya. Kemudian, dia menyalakan rokok dan merokok sambil browsing internet. Dia sangat santai. Setelah melakukan beberapa penelitian, Xia Ruofei memiliki pemahaman dasar tentang Aweto. Karena kesan awal inilah Xia Ruofei tidak bisa menahan rasa kagumnya. Ia merasakan rasa kagum terhadap karya alam. Cordyceps sinensis tidak diragukan lagi merupakan obat Tiongkok yang sangat berharga. Dari sudut pandang pengobatan tradisional Tiongkok, penyakit ini masuk ke paru-paru dan ginjal. Itu memiliki efek memberi nutrisi pada paru-paru dan ginjal. Dapat menyehatkan defisiensi ginjal, meredakan batuk, memperbaiki paru-paru, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Cocok untuk konsumsi jangka panjang. Xia Ruofei tidak tahu banyak tentang Aweto dan selalu mengira itu hanyalah sejenis ramuan yang bentuknya seperti serangga. Baru sekarang dia tahu bahwa dia salah besar. Abadio benar-benar memiliki bak. Di balik setiap Aweto, terdapat kisah indah sekaligus misterius tentang perpaduan antara hewan dan jamur. Di tengah musim panas, di dataran tinggi di atas 3.800 meter di atas permukaan laut, es dan salju akan mencair, dan kelelawar serta ngengat akan meninggalkan ribuan telur di bunga. Larva ngengat kelelawar terinfeksi jamur Cordyceps dan terus berkembang biak di dalam larva sehingga menyebabkan larva penuh miselium. Larva yang terinfeksi jamur lambat laun menggeliat ke tempat 2 hingga 3 cm di atas tanah dan mati dari kepala hingga ekor. Ini adalah Cordyceps. Meski larvanya sudah mati, namun jamur di tubuhnya semakin hari semakin bertambah hingga memenuhi seluruh tubuh serangga. Pada akhir musim semi dan awal musim panas tahun depan, sehelai rumput berwarna ungu merah akan tumbuh dari kepala serangga tersebut. Tingginya sekitar 2 hingga 5 cm dan dikenal sebagai rumput musim panas. Oleh karena itu, setiap Aweto terdiri dari 2 bagian yang digabungkan menjadi satu. Bisa dikatakan Aweto merupakan perpaduan sempurna antara hewan dan tumbuhan. Yang ada hanya cacing dan tidak ada rumput, jadi bukan Aweto. Yang ada hanya rumput dan tidak ada cacing, dan itu bukan Aweto. Tentu saja, Xia Ruofei juga memahami bahwa pengobatan Tiongkok yang berharga ini belum mencapai budidaya buatan yang efektif dan produksi spora dalam skala besar. Dengan kata lain, belum ada seorang pun yang mampu mereproduksi Aweto asli secara artifisial. Namun, ada jenis Cordyceps lain yang memiliki efek pengobatan serupa yang telah dibudidayakan secara buatan. Cordyceps juga merupakan jenis Cordyceps yang termasuk dalam marga jamur, namun spesiesnya berbeda. Dalam hal efek pengobatan, rumput cacing utara tidak dapat dibandingkan dengan Cordyceps yang asli, tetapi rumput cacing jenis ini telah dibudidayakan secara buatan dan dapat memenuhi permintaan pasar yang sangat besar. Masyarakat kelas atas tentu saja masih menyukai Aweto tradisional. Xia Ruofei dengan cermat mempelajari metode penanaman manual Cordyceps utara dan prinsip pembentukan Cordyceps tradisional dan asli. Dia merasa bahwa adalah mungkin untuk membudidayakan dan membiakkan Cordyceps di ruang petaro. Tentu saja, Xia Ruofei masih harus melakukan perjalanan ke kawasan produksi absintus tradisional karena hanya di sana ia dapat menemukan kelelawar dan nengat penghasil absintus serta tanah yang kaya akan absintus dan jamur. Saat itu pertengahan musim panas, musim ketika kelelawar dan bertelur. Ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan lingkungan budidaya buatan untuk Cordyceps di ruang petaro. Xia Ruofei mematikan komputernya dan berhenti pada dirinya sendiri. Tampaknya saya benar-benar harus meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke Tibet. Bab 818, Sebuah Keinginan. Hari sudah malam ketika Xia Ruofei bangun setelah tidur siang. Para pegawai Balai Qiantang Tongren tiba di pertanian Taoyuan dengan mobil mereka yang berdebu. Presiden Lin dan Dr. Huang juga terbangun dengan wajah lelah. Mereka banyak mabuk di sore hari. Untungnya, anggur Drunken Eight Immortals tidak memiliki efek samping, sehingga mereka tidak merasakan sakit kepala seperti mabuk.
Xia Ruofei memanggil semua orang ke ruang makan untuk makan malam. Lalu dia memerintahkan Qin Xiaojun untuk mengeluarkan setrika, sembunyikan kaide dou-dou yang disediakan ke Tongren Hall. Kali ini, Xia Ruofei hanya memberi Tongren Hall 130 kg besi kulit maple doors, yang jumlahnya sedikit lebih sedikit dibandingkan yang terakhir kali. Tentu saja, meskipun mereka menyediakan jumlah ini setiap bulan, jumlahnya pasti akan melebihi pasokan yang disepakati dalam setahun. Selain itu, dia mendapat 2 ginseng liar yang berharga hari ini, jadi meskipun Presiden Lin sedikit kecewa, dia menerimanya dengan senang hati. Tuan Lin dan Dokter Huang secara pribadi telah memeriksa mawar kaleng kaide, yang hanya sekedar rutinitas. Faktanya, kualitas mawar timah kaide yang diberikan Xia Ruofei setiap kali jauh lebih tinggi daripada rata-rata nilai khusus. Kemudian, dia menimbangnya lagi untuk memastikan berat ember maple berkulit besi tersebut. Kemudian, Presiden Lin segera menandatangani namanya pada daftar perbekalan yang telah dibuat oleh Pang Hao dan menandatangani perjanjian pasokan antara Qiantang Tongrentang dan Tao Yuanko. Daftar perbekalan itu berlaku dengan tanda tangan Presiden Lin. Sejumlah uang tertentu ditransfer dari rekening publik ke rekening publik. Pang Hao akan mengkonfirmasi detailnya, jadi Xia Ruofei tidak perlu khawatir tentang hal itu. Xia Ruofei secara pribadi mengeluarkan 2 ginseng liar yang disimpan sementara oleh CEO Lin dari brankas kantor. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sekotak kecil daun teh Da Hong Pao yang beratnya sekitar 50 gram dan menyerahkannya kepada CEO Lin. Presiden Lin secara pribadi mengantar mobil itu kembali ke Provinsi Jiangsu dan sejiang malaman. Truk kecil dari Tongren Hall menghilang di malam hari. Xia Ruofei menghela nafas lega. Rangkaian kesibukan kerja ini akhirnya berakhir. Selama beberapa hari terakhir, akun pribadi Xia Ruofei memiliki lebih dari 25 juta yuan di dalamnya, terutama dari penjualan naga merah darah dan ginseng liar. Uang perusahaan sebesar 22 juta hasil pertarungan timah kaide akan segera ditransfer ke rekening perusahaan. Selain penjualan sayur mayur Taoyuan setiap hari juga merupakan pendapatan tetap-tetap, sehingga dana perusahaan masih cukup melimpah. Xia Ruofei telah mendengar laporan keuangan Feng Jing dan Pang Hao sehari sebelumnya. Terdapat lebih dari 30 juta yuan di rekening likuiditas perusahaan, dan dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan sangat sehat. Perlu diketahui bahwa Paradise Corporation tidak pernah mengambil pinjaman dari bank sejak didirikan. Hingga saat ini, utangnya masih nihil. Hal ini jarang terjadi di kalangan perusahaan startup, bahkan bisa dikatakan satu-satunya. Selama 2 hari berikutnya, Xia Ruofei tinggal di pertanian untuk menangani beberapa pekerjaan sehari-hari. Dia juga menyerukan beberapa pertemuan dengan berbagai kepala bisnis di perusahaan untuk mengambil keputusan mengenai beberapa masalah pembangunan. Hal ini terutama terjadi pada pabrik farmasi. Persetujuan obat baru tersebut sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Pekerjaan di semua aspek sangat rumit. Selain memahami arahan umum, Xia Ruofei juga memuji Sui Jinshan dan yang lainnya dan mengucapkan banyak kata-kata penyemangat. Tentu saja ada juga insentif materi. Xia Ruofei juga berjanji akan memberikan bonus tambahan kepada karyawan perusahaan farmasi tersebut setelah persetujuan obat baru tersebut selesai. Xia Ruofei juga telah mempertimbangkan bahwa dia harus keluar lagi, jadi sebelum meninggalkan 3 gunung, dia setidaknya harus memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan lancar. Xia Ruofei menghabiskan beberapa hari berikutnya bersama Ling Qingsui. Sudah 3 hari kemudian dia selesai menyelesaikan pekerjaan pertanian. Xia Ruofei membawa ransel dan melakukan perjalanan jauh lagi. Lei Hu mengantar Xia Ruofei ke Bandara Internasional Kota Sanshan dengan Mercedes-nya. Namun, perhentian pertamanya bukanlah Tibet. Tujuannya adalah Provinsi Ganjiang, di sebelah Provinsi Tenggara. Lin Yu, janda Luo tua, telah kembali ke kampung halamannya dengan membawa Abu Luo. Xia Ruofei memperkirakan pemakamannya hampir selesai, jadi dia siap pergi ke sana secara pribadi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Raja Serigala Kuosan kepadanya. Tentu saja, Xia Ruofei selalu berharap bisa melakukan sesuatu untuk almarhum, terutama ketika Lin Yu, adalah keluarga Luo yang lama. Selama bertahun-tahun dia melayani serigala yang sendirian, Lin Yue akan membawakan banyak makanan enak setiap kali dia berkunjung. Dia bahkan bergegas membantu para prajurit mencuci pakaian mereka. Xia Ruofei menghormati kakak ipar ini dari lubuk hatinya. 2 jam kemudian, penerbangan Xia Ruofei mendarat di Bandara Yuzhang, ibu kota Provinsi Ganjiang.
Setelah Xia Ruofei meninggalkan bandara, dia segera menyewa taksi untuk langsung menuju kampung halaman pemimpin pasukan Luo, Kota Linsang, Kabupaten Guhuang. Kabupaten Guhuang berjarak sekitar 150 km dari kota Yuzhang. Namun, jalan pegunungan tidak mudah untuk dilalui, jadi Xia Ruofei baru tiba pada siang hari. Dia telah menghabiskan 800 yuan untuk mobil ini sepanjang hari. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di daerah tersebut, Xia Ruofei dan sopirnya menemukan restoran untuk makan siang. Kemudian, mereka pergi ke jalan-jalan terdekat untuk membeli beberapa persembahan sebelum membawa mobil ke pemakaman para martir di pinggir daerah. Pemakaman para martir di Kabupaten Guhuang terletak di Taman Hutan Pegunungan Wenling di pinggiran kabupaten tersebut. Xia Ruofei tiba di pintu masuk taman hutan dengan mobil. Dia meminta sopir untuk menunggu di tempat parkir sementara dia berjalan mendaki gunung dengan membawa sesaji. Dia hanya membayar setengah dari ongkos kirim, jadi dia tidak perlu khawatir pengemudinya akan melarikan diri. Tentu saja, hanya ada satu pintu keluar di Taman Hutan Gunung Wenling, jadi pengemudi tidak perlu khawatir Xia Ruofei akan melarikan diri. Selain itu, tarif 400 yuan cukup untuk memesan mobil dari Yuzhang ke Guhuang. Namun, pengemudi tersebut mungkin tidak dapat menghasilkan 400 yuan lagi ketika dia kembali sekarang. Jadi dia tentu saja menunggu Xia Ruofei di sini dengan pikiran tenang. Bab 819, sebuah keinginan bagian 2. Xia Ruofei mengikuti jalan setapak menuju taman dan mendaki gunung. Beberapa saat kemudian, dia melihat rambu jalan. Ada jalan kecil di sebelah kanan yang menuju ke kuburan para syuhada. Bab Envel baru diterbitkan pada. Xia Ruofei mengikuti jalan itu beberapa ratus meter dan melihat pintu masuk ke pemakaman para martir. Apalagi di kaki gunung terdapat sebuah monumen yang eye-catching. Itu adalah monumen jaminan. Di sekitar monumen terdapat makam para syuhada yang telah mengorbankan diri mereka dari perang anti boneka dan perang pengampunan hingga masa damai. Ada sebuah rumah kecil di dekat pintu masuk pemakaman para syuhada. Seorang lelaki tua berusia 60-an keluar rumah untuk mengeringkan pakaiannya. Ketika dia melihat Xia Ruofei, dia meletakkan baskomnya dan berjalan mendekat untuk bertanya pada Xia Ruofei mengapa dia datang. Lelaki tua itu mengenakan seragam militer berwarna hijau tahun 1980-an yang sudah dicuci hingga agak putih. Dia juga mengenakan sepatu izin yang telah dihentikan produksinya oleh Angkatan Darat. Ketika dia mendengar bahwa Xia Ruofei adalah rekan seperjuangan pemimpin pasukan Luo, dia datang dari tempat lain untuk memberi rasa hormat kepada pemimpin pasukan Luo. Dia tiba-tiba menjadi sangat antusias dan secara pribadi membawa Xia Ruofei ke makam pemimpin pasukan Luo. Tak sembarang orang bisa dimakamkan di pemakaman syahid ini. Itu harus menjadi seorang martir yang secara resmi diakui oleh negara, dan umumnya, hanya para martir dengan catatan kuning kuno yang akan dimakamkan di sini. Oleh karena itu, terkadang mungkin tidak ada penghuni baru selama 1 atau 2 tahun, jadi lelaki tua itu tentu saja memiliki kesan mendalam terhadap pemimpin pasukan Luo yang telah dimakamkan belum lama ini. Keduanya berbicara sambil berjalan. Xia Ruofei juga mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah kasaya milik Luo Yuanshan. Luo adalah nama keluarga besar di Guhuang. Banyak kasaya yang lahir dan besar di Guhuang dulunya adalah tentara. Mereka bahkan ikut serta dalam perang perbatasan pada tahun 1980-an. Setelah pensiun dari Angkatan Darat, mereka dengan sukarela menjaga makam para syuhada dan telah berada di sana selama lebih dari 30 tahun. Xia Ruofei tidak bisa tidak menghormati Luo Yuanshan. Luo Yuanshan cukup kuat, jadi dia berjalan seperti harimau dan mendaki gunung dengan kecepatan tinggi. Segera, dia membawa Xia Ruofei ke kuburan baru dan berkata, "Luo kecil, temanmu ada di sini untuk menemuimu." "Terima kasih, Paman Luo," kata Xia Ruofei sopan. Luo Yuanshan tersenyum pada Xia Ruofei dan diam-diam mundur ke perpisahan. Dia dulunya seorang tentara, jadi dia tahu betul persahabatan antar rekannya. Dia tahu bahwa Xia Ruofei membutuhkan lingkungan yang tenang saat ini. Xia Ruofei berlutut di depan nisan Luo tua dan berkata pada dirinya sendiri, "Pengawas kelas Luo, aku di sini untuk menemuimu." Nisan itu bertatahkan foto hitam putih pemimpin pasukan Luo dalam seragam militernya. Dalam foto tersebut, dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Bagian depan kuburan itu sangat bersih. Masih ada beberapa batang kayu yang tersisa di pembakar dupa setelah dupa dibakar.
Ada dua tumpukan minyak lilin kering di atas altar di depan batu nisan. Xia Ruofei meletakkan persembahan satu persatu di altar, menyalakan lilin, dan mulai membakar kertas dupa. Xia Ruofei menggambar dua lingkaran di depan kuburan, satu besar dan satu kecil. Pertama, dia membakar beberapa tumpukan uang kertas di lingkaran kecil. Ini juga merupakan kebiasaan orang selatan. Uang kertas ini diberikan kepada tanah dan hantu yang lewat. Setelah mereka mengambil uang itu, mereka tidak akan bertengkar dengan ketua kelas, Luo Tua. Uang kertas dalam lingkaran besar secara alami dibakar untuk pemimpin pasukan Luo. Setelah Xia Ruofei membakar semua uang kertas dan batangan yang dibawanya, dia dengan hati-hati memadamkan sisa api. Ada tanaman di mana-mana di taman hutan Xuanji. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, akan mudah menyebabkan kebakaran gunung. Xia Ruofei membuka sebotol Drunken Eid Immortals lagi. Pertama-tama dia mengisi 3 gelas di atas altar, lalu mengambil gelas lainnya dan menuangkan sekitar 50 gram anggur putih ke dalamnya. Xia Ruofei mengambil cangkir itu dan mengarahkannya ke foto pemimpin pasukan Luo di batu nisan. Dia berkata, "Pengawas kelas, aku akan bersulang." Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei mengangkat kepalanya dan menghabiskan seluruh segelas anggur. Kemudian, dia mengambil 3 gelas dari altar dan perlahan menuangkan anggur ke tanah. Xia Ruofei berkata, "Pemimpin Regu Luo, aku akan ke rumahmu untuk mengunjungi kakak iparku. Saya berharap kakak ipar dapat menerima pekerjaan yang saya tawarkan padanya, jika tidak, akan terlalu sulit baginya untuk menghidupi keluarga sendirian. Anda tahu kakak ipar yang terbaik, dia sangat kuat dan menolak untuk menerima bantuan rekan-rekannya. Anda harus memberkati saya dengan perjalanan yang lancar." Ngomong-ngomong, Nan akan segera masuk sekolah dasar. Jangan khawatir, selama kakak ipar bersedia bekerja di Sanshan bersamaku, aku pasti akan mencarikan sekolah terbaik untuk Nan belajar di Sanshan. Xia Ruofei memegang sebotol anggur di satu tangan dan duduk di depan makam Luo Tua. Punggungnya bersandar pada kuburan dan dia mengobrol dengan santai. Dari waktu ke waktu, dia menyesap anggur dari cangkirnya. Tentu saja, dia tidak lupa mengisi cangkir di altar dengan anggur. Saat Xia Ruofei mengobrol, dia mulai berbicara tentang hari-harinya di Angkatan Darat. Dia tidak terlalu memikirkan masa lalu ketika dia berada di tim penyerang Serigala Tunggal, tapi sekarang dia memikirkannya, itu menjadi kenangan yang berharga. Baru setelah matahari perlahan terbenam di barat dan bayangan Xia Ruofei perlahan memanjang, dia menghela napas panjang. Dia berdiri dan berkata, "Pengawas kelas Luo, aku masih harus pergi ke rumahmu, jadi aku tidak bisa menemanimu hari ini. Aku akan datang dan mengunjungimu lagi ketika aku punya waktu di masa depan." Xia Ruofei perlahan memasukkan persembahan ke dalam tas dan membersihkan makam pemimpin pasukan Luo sebelum berbalik. Pada saat ini, dia menyadari bahwa prajurit tua Luo Xiyuan tidak meninggalkan makam sepanjang masa itu. Dia sedang duduk di bawah pohon pinus di kejauhan. Ketika Luo Xiyuan melihat Xia Ruofei pergi, dia berdiri. "Tuan Luo, terima kasih," kata Xia Ruofei. Dia sudah lama bergabung dengan pemimpin Regu Luo hingga dia lupa waktu. Dia tidak mengira veteran ini akan menunggu sepanjang hari. Bab 820, Sebuah Keinginan bagian 3. Luo Xiyuan menepuk bahu Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Luo kecil." Xia Ruofei mengangguk dalam diam dan mereka berdua berjalan menuruni gunung. Kembali ke pintu masuk pemakaman, Xia Ruofei berjabat tangan dengan Luo Xiyuan dan berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini, Paman Luo. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus makam pengawas kelasku di masa depan." "Jangan khawatir, anak muda." Luo Xiyuan tersenyum dan berkata, "Saya akan menjaga setiap kawan yang tidur di sini dengan baik." Xia Ruofei mengangguk dan memberi hormat kepada Luo Xiyuan. Ini adalah rasa hormatnya terhadap seorang veteran yang telah bertahan lama. Luo Xiyuan sedikit terkejut, tapi dia segera memberi hormat kembali. Di bawah terik matahari, salah satu dari mereka mengenakan pakaian kasual, sementara yang lain mengenakan seragam militer tua dari puluhan tahun yang lalu. Namun, penghormatan militer terhadap mereka tampaknya tidak salah sama sekali. Sebaliknya, mereka terlihat sangat serius. Xia Ruofei dan Luo Xiyuan berjabat tangan lalu pengganti tangan. Ketika Xia Ruofei tiba di tempat parkir di pintu masuk taman hutan di kaki gunung, sopir taksi sudah mulai tidak sabar.
Ketika dia melihat Xiao Fei, dia langsung berkata, "Bos, jika kamu masih belum datang, aku akan berpikir kamu telah menipu pesananmu." Xiao Fei tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya bertemu dengan seorang teman lama dan menyita waktu. Anda dapat kembali setelah mengantarkan saya ke suatu tempat. Saya sudah lama menunda Anda hari ini, jadi saya akan memberi Anda tambahan 200 yuan untuk ongkosnya." Mendengar hal itu, sopir taksi langsung tersenyum dan berkata, "Oke, terima kasih bos." Dia bahkan membuka pintu mobil untuk Xiao Fei. Setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil, Xiao Fei berkata, "Guru, saya harus merepotkan Anda untuk mengirim saya ke desa Luoshan di kota Yongping, lalu Anda dapat kembali ke Yusang." "Baiklah." Sopir taksi itu menjawab dengan sigap. Kemudian, pengemudi mulai mengatur navigasi di ponselnya. Dia telah mengendarai mobil di ibu kota provinsi sepanjang tahun, jadi dia tidak terlalu paham dengan jalan di Kabupaten Guhuang. Desa Pegunungan Luo berjarak sekitar 40 km dari kabupaten. Saat taksi sampai di alun-alun kecil di pintu masuk desa, langit sudah gelap. Jalan semen dari setiap desa menuju ke pintu masuk desa. Xiao Fei tidak tahu lokasi rumah pengawas kelas Luo, jadi dia meminta taksi untuk berhenti di pintu masuk desa. Xiao Fei memberi pengemudi 600 yuan tanpa ragu-ragu dan membiarkan kembali ke kota Yusang sendirian. Di malam musim panas, banyak penduduk desa yang bersandar di bawah pohon besar di pintu masuk desa. Ketika mereka melihat seorang pemuda aneh masuk ke desa, semua orang memandang dengan rasa ingin tahu. Xiao Fei membawa tasnya dan berjalan ke arah seorang lelaki tua yang memegang kipas angin. Dia bertanya dengan sopan, "Tuanku, bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke rumah Lin Yu?" Begitu Xiao Fei mengatakan ini, ekspresi penduduk desa menjadi aneh. Xiao Fei menjelaskan, "Saya rekan pemimpin Regu Luo Si Cheng. Saya di sini untuk mengunjungi saudara di Loyu." Orang tua itu mengangguk sedikit dan menghela nafas, kasihan sekali bagi Si Cheng. "Kakek ketiga, Hou Shengbo ini menanyakan arahmu. Mengapa kamu mengatakan ini?" Seorang penduduk desa di sekitarnya berkata. Orang tua itu mencampurkan kipasnya dan ke dalam dirinya sendiri. Orang tua bertele-tele. Keturunan kecil, rumah Si Cheng sangat mudah ditemukan. Kamu bisa pergi ke barat dari jalan ini dan pergi ke rumah tempat pemakaman diadakan. Ekspresi Xiao Fei berubah ketika dia mendengar kata pemakaman.